Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hampa, pernahkah kita merenung tentang hakikat akhir dari kehidupan ini? Apa yang sebenarnya menanti kita setelah segalanya sirna? Hari ini, mari kita menyelami hikmah dari seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, tentang kekecewaan di akhirat yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Bayangkan, seseorang bermimpi sedang duduk di atas sofa empuk, tapi ternyata itu hanyalah pembaringan jenazah. Ia memeluk wanita cantik, tapi ketika tersadar wanita itu telah membusuk. Lalu ia keluar kamar dan mendapati ayahnya, sang raja, datang bersama para prajuritnya. Betapa malunya ia. Begitulah perumpamaan rasa malu di akhirat bagi mereka yang hidup hanya mengejar dunia dan melupakan Allah. Sahabatku, kita seringkali hidup dalam fata morgana. Kita kira dunia ini tempat berlabuh, padahal hanya persinggahan. Kita bangun rumah seolah-olah akan tinggal selamanya. Kita kumpulkan harta seolah tidak akan pernah meninggal. Padahal setiap detik adalah langkah menuju liang kubur. Kita khawatir miskin, tapi tidak khawatir lalai. Kita takut gagal di dunia, tapi tidak gentar menghadapi akhirat. Kita jaga reputasi di depan manusia, tapi kita lupakan pandangan Allah yang maha melihat setiap isi hati. Imam Al-Ghazali berkata, hati yang sibuk mencintai dunia akan disiksa oleh cintanya itu. Bukan karena dunia jahat, tapi karena dunia hanya diberi untuk lewat, bukan untuk dihuni. Banyak orang yang ketika ajal menjemput, baru menyesal. Ingin bersedekah, tapi tangan sudah kaku. Ingin sujud, tapi tubuh sudah dibungkus kafan. Ingin menangis dalam doa, tapi lidah tak lagi bisa bergerak. Dan di sanalah penyesalan menjadi azab. Ada satu kisah dari Imam Al-Ghazali. Seorang lelaki berjalan bersama teman-temannya. Di sepanjang jalan, ia melihat batu-batu kecil berwarna-warni bertebaran. Tapi ia tak peduli. Ia lebih memilih berjalan ringan tanpa beban. Teman-temannya sibuk mengumpulkan batu-batu itu, menyimpannya hati-hati. Orang ini menertawakan mereka. Buat apa capek-capek? Kalian hanya menyusahkan diri sendiri, katanya. Tapi ketika mereka sampai di tempat tujuan, semua terdiam. Batu-batu yang dikira tak berharga itu ternyata permata, zamrud dan delima yang tak ternilai harganya. Yang mengumpulkan, kini kaya raya. Yang menertawakan, tertunduk menyesal. Terlambat. Sahabatku, begitu juga amal. Mungkin terasa berat sekarang. Mungkin kita merasa capek bangun malam, menahan lapar saat puasa, memberi saat kita sendiri kekurangan. Tapi kelak semua itu berubah jadi kemuliaan yang tak bisa dibayangkan oleh mata manusia. Dan sebaliknya, hidup yang penuh tawa dan kemewahan tapi tanpa ketaatan, bisa jadi berubah jadi kesedihan yang tak terobati di akhirat. Imam Al-Ghazali menggambarkan perjalanan manusia dalam 4 tahap. Tahap pertama, seperti binatang, hidup hanya mengikuti naluri, tidak belajar dari kesalahan, mengulang dosa demi dosa, menabrak api nafsu, seperti lalat yang terus menabrak lilin, meski tahu ia akan terbakar. Tahap kedua, seperti anjing, haus akan dunia, selalu lapar pada kenikmatan, tidak pernah puas. Apapun dikunyah, halal atau haram, yang penting mengenyangkan. Tahap ketiga seperti kera, meniru tanpa ilmu, melakukan sesuatu karena tren, karena semua orang melakukannya, tanpa bertanya, apakah ini diridai Allah? Dan tahap keempat, manusia sejati, yang sadar siapa dirinya, dari mana ia datang, kemana ia akan kembali. Yang jiwanya bersih memantulkan cahaya pengetahuan dan merindukan Allah di setiap langkahnya. Tapi untuk sampai ke tahap itu, tidak cukup dengan niat, harus ada mujahadah, perjuangan, harus ada muhasabah, perenungan, dan harus ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah setiap waktu. Tanpa itu, kita akan hanyut dalam dunia, seperti daun kering yang terseret arus, tak tahu arah, dan akhirnya tenggelam. Sahabat cahaya hampa, kekecewaan di akhirat bukan hanya karena dosa, tapi juga karena lalai. Bukan karena jahat,
tapi karena tidak peduli. Berapa banyak orang yang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menipu, tapi juga tidak pernah sujud, tidak pernah bersyukur, tidak pernah menangis karena dosa. Mereka hidup baik menurut ukuran dunia, tapi kosong menurut ukuran langit. Di hari itu, matahari didekatkan, peluh bercucuran, manusia sibuk memikirkan diri sendiri. Tak ada yang peduli lagi pada reputasi, gelar, dan kekayaan. Yang paling tinggi adalah yang paling taat, yang paling indah adalah yang paling ikhlas, dan yang paling ringan langkahnya adalah mereka yang sering bersujud. Imam Al-Ghazali berkata, orang bijak adalah yang menyiapkan bekal sebelum perjalanan, dan perjalanan terbesar adalah menuju akhirat. Maka mari kita siapkan bekal itu, sahabatku, bukan dengan membenci dunia, tapi dengan menempatkannya di tangan, bukan di hati. Jadikan dunia sebagai ladang amal, bukan sebagai tujuan hidup. Gunakan waktu yang tersisa untuk menanam, karena kelak waktu panen akan datang dan tak seorang pun bisa menundanya. Mari kita hidupkan hati, sahabatku. Mari kita kumpulkan batu-batu cahaya, amal-amal kecil yang mungkin tampak remeh, tapi kelak jadi perhiasan abadi. Jangan remehkan satu kata istighfar, jangan anggap kecil satu kali sedekah, jangan malu untuk sujud meski air mata kita hanya setetes, karena bisa jadi dari hal-hal kecil itulah Allah bukakan pintu surga yang tak pernah kita bayangkan. Dan ingatlah, sahabatku, ketika kita berdiri di hadapan Allah kelak, tak ada lagi yang bisa kita sembunyikan. Semua amal akan ditampakkan. Bahkan sebutir debu kebaikan pun akan terlihat jelas. Begitu pula dengan dosa kecil yang kita anggap remeh, tapi tak pernah kita sesali. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Tak ada yang luput, tak ada yang tertukar, tak ada yang bisa ditukar. Sahabat cahaya hampa, bayangkan hari di mana kita berdiri sendiri. Tak ada lagi teman yang membela, tak ada lagi keluarga yang menyelamatkan. Anak lari dari orang tuanya, ibu tak peduli pada anaknya. Semua sibuk memikirkan diri masing-masing. Yang menyelamatkan hanya satu, amal. Bukan amal yang besar dan dipuji manusia, tapi amal yang ikhlas, yang dilakukan diam-diam, yang mungkin tak pernah terlihat oleh mata tapi tertulis rapi di sisi Allah. Seperti air mata yang jatuh di sujud panjang tengah malam, seperti tangan yang diam-diam mengulurkan sedekah ke tangan orang lapar, seperti hati yang menahan amarah hanya karena takut pada Allah. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita, jangan tertipu oleh panjangnya angan-angan, karena setiap detik adalah pengingat bahwa kematian lebih dekat daripada bayangan kita sendiri. Setiap pagi yang kita buka mata adalah kesempatan terakhir yang bisa jadi tak terulang. Setiap malam yang kita lewati bisa saja menjadi malam terakhir kita di dunia. Apakah kita sudah siap, sahabatku? Apakah hati kita sudah rindu bertemu Allah? Atau masih berat karena terlalu cinta dunia? Cinta dunia itu ibarat racun manis. Kita menelannya karena rasanya menggoda, tapi lambat laun ia melumpuhkan iman. Imam Al-Ghazali berkata, siapa yang mencintai dunia pasti akan menderita 3 perkara: kekhawatiran yang tiada henti, kelelahan yang terus-menerus, dan penyesalan yang berkepanjangan. Namun siapa yang mencintai Allah akan merasakan ketenangan meski dunia tak memujinya. Sahabatku, bukan berarti kita harus berhenti bekerja, bukan berarti kita harus tinggal di gua dan meninggalkan dunia, tapi kita harus kembali menata hati. Untuk siapa semua ini? Untuk apa kita sibuk dari pagi sampai malam? Adakah tempat untuk Allah di dalam niat kita? Seorang ulama berkata, bekerjalah untuk dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya, tapi beramallah untuk akhirat seakan-akan engkau akan mati esok pagi. Kalimat ini bukan untuk mengajak kita lalai, tapi agar kita seimbang.
agar setiap langkah dunia tetap menuju Allah. Dan satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa di akhirat nanti ada orang-orang yang tidak masuk neraka, tapi juga tidak langsung masuk surga. Mereka tertahan, menunggu, dalam kekecewaan yang luar biasa. Kenapa? Karena amal mereka kurang, karena dosa-dosa ringan yang tak pernah mereka pedulikan, dan penyesalan mereka lebih menyakitkan dari siksaan apapun. Bayangkan sahabatku, kita melihat orang lain masuk surga dengan wajah bercahaya, sementara kita duduk di tempat gelap, hanya karena kita terlalu sering menunda taubat, terlalu sering berkata, nanti saja. Dan ketika waktu itu datang, kita pun berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa beramal. Tapi penyesalan itu tak lagi berguna. Maka hari ini sahabatku, saat jantung kita masih berdetak, saat nafas masih hangat, saat lidah kita masih bisa mengucap astagfirullah, mari kita kembali, mari kita pulang pada Allah. Karena sejauh-jauh kita berjalan, sejauh-jauh kita melupakan, Allah tetap menanti. Pintu taubatnya masih terbuka, cahayanya masih bersinar, dan kasih sayangnya selalu lebih besar dari dosa-dosa kita. Sahabat cahaya hampa, jika narasi ini menyentuh hatimu, jika engkau merasa ada cahaya kecil yang menyala dalam jiwa, maka jangan biarkan ia padam. Bagikanlah cahaya ini, agar lebih banyak hati yang terjaga, lebih banyak jiwa yang tergerak untuk kembali kepada Allah. Klik like sebagai tanda bahwa hatimu tersentuh, dan tekan tombol subscribe agar kita terus bisa berjalan bersama, menyusuri jalan sunyi menuju cahaya yang hakiki. Karena bisa jadi, satu klik yang engkau lakukan hari ini menjadi amal yang menyelamatkanmu di hari yang tiada pertolongan selain dari Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita, menguatkan iman kita, dan menyatukan kita kelak di surganya yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.